Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi, NIM 2019 110057. Akan mempresentasikan uh, laporan citizen tugas UAS PKWN dengan judul Perdamaian Dunia dan Posisi Negara Indonesia pada Era Globalisasi dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal. Uh, Baiklah, saya akan mulai itu bab satu adalah latar belakang. Perdamaian dunia adalah konsep keadaan ideal kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian dalam dan di antara semua orang dan bangsa di dunia. Perdamaian dunia dalam studi perdamaian. Perdamaian dipahami dalam dua pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Hari Perdamaian Internasional atau biasa disebut Hari Perdamaian Dunia diperingati setiap tanggal 21 September. Hari Perdamaian Dunia Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdamaian dunia ini dapat tercapai dengan adanya hubungan yang baik antar negara. Salah satunya dapat dibangun melalui hubungan internasional sehingga dapat terciptanya stabilitas yang dapat menjadi penggerak ekonomi di setiap negara. Negara yang hidup damai akan membuat warganya juga hidup dalam kemakmuran. Lanjut, itu adalah di dalam laporan ini ada rumusan masalah, yaitu apakah arti perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Yang kedua, bagaimana posisi Indonesia pada era globalisasi. Dan ada tujuan dari pelaporan ini. Yang pertama adalah mengetahui arti dari perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah bangsa. Manfaat dari pelaporan ini yang pertama adalah diharapkan menambah wawasan tentang pendidikan kewarganegaraan. Kedua, dapat mengetahui arti dari perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara. Ketiga, memahami konsep-konsep yang ada dalam sebuah perdamaian dunia bagi kemajuan bangsa. Lanjut, pengertian perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, dan Britania Raya, bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun, negara-negara memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Adapun eh, peran bagi Indonesia dalam sebuah perdamaian dunia, yaitu yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika, kedua kontingen Garuda 1945 sampai sekarang, yang ketiga adalah Gerakan Non-Blok 1961, dan yang terakhir membentuk ASEAN pada 1967 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Adapun dari pelaporan ini yaitu adalah eh, sesi wawancara. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas di bidang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan dari narasumber. Eh, ada beberapa topik hakikat yang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, karena itu sudah kami pelajari di dalam perkuliahan. Ada beberapa bahan pertanyaan untuk pada narasumber nantinya, yaitu adalah apa itu arti perdamaian dunia menurut Anda? Kedua, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada perdamaian dunia? Yang ketiga, apa pentingnya perdamaian dunia? Yang keempat, tujuan pembentukan ASEAN itu apa? Yang kelima, apa kepanjangan PBB? Yang keenam, apa tujuan pembentukan PBB? Ketujuh,
manfaat dari adanya perdamaian dunia. Yang kedelapan, apa manfaat dari pembentukan PBB? Sembilan, bagaimana perdamaian dunia itu diingkari. Yang ke-10, perang dunia disebabkan karena apa? Oke, lanjut. Ini merupakan bab 4, itu hasil dan pembahasan. Ada 5 narasumber yang kami berikan pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu memiliki bobot dengan total. Yang narasumber pertama dengan total 78, yang kedua dengan total 79, yang ketiga dengan total 77, keempat dengan total 76, dan yang kelima ada pada bobot total 78. Lanjut, hasil wawancara yang telah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka penulis dapat menganalisa setiap jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan. Berikut ini adalah isi dari analisa pada saat wawancara dengan narasumber. Yang pertama itu pertanyaannya itu, apa itu arti perdamaian dunia menurut Anda? Rata-rata narasumber menjawab adalah perdamaian dunia adalah usaha untuk menciptakan kemajuan di sebuah negara dan kestabilan dalam sektor ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Yang kedua, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada perdamaian dunia? Para narasumber banyak menjawab adalah akan terjadinya perpecahan, peperangan, dan ketidakstabilan dalam sektor ekonomi, pembangunan, dan pendidikan karena tidak adanya yang menjamin kesejahteraan di dunia. Yang ketiga yaitu adalah apa pentingnya perdamaian dunia. Rata-rata narasumber menjawab tentang pertanyaan ini adalah sangat penting karena jika di dunia tidak ada perdamaian, maka akan terjadi perpecahan, peperangan, dan ketidakstabilan ekonomi antar sebuah negara. Lanjut, pertanyaannya yaitu tujuan pembentukan ASEAN itu apa? Narasumber secara umum menjawab bahwa ASEAN dibentuk karena diinginkannya adanya keamanan dunia, kesejahteraan, kestabilan, eh, dan dalam sektor ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Lanjut, pertanyaan kelima itu adalah apa kepanjangan PBB? Seluruh narasumber sepakat dan seragam dengan jawaban PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keenam, apa tujuan pembentukan PBB? Secara garis besar, jawaban dari narasumber adalah PBB dibentuk dengan tujuan ingin tercapainya keadilan dan kesejahteraan serta kedamaian dunia sehingga seluruh masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman serta tidak dihantui rasa takut dalam setiap harinya. Lanjut, yang ketujuh adalah manfaat dari adanya perdamaian dunia. Narasumber menjawab bahwa dengan adanya perdamaian dunia, maka seluruh masyarakat dapat menjalankan hidup dengan rasa aman dan nyaman. Lanjut, itu adalah yang kedelapan, apa manfaat dari pembentukan PBB? Manfaat dari pembentukan PBB, narasumber menjawab, dibentuk dengan ingin mendapat manfaat terkait jaminan rasa aman dan kedamaian di dunia yang bersatu untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Kesembilan, bagaimana perdamaian dunia itu diingkari? Narasumber banyak menjawab bahwa perdamaian dunia diingkari karena tidak adanya rasa puas dan percaya atas jaminan yang diberikan, sehingga pemimpin dari sebuah kelompok masyarakat menginginkan hal lebih atas kemajuan di negaranya dalam berbagai sektor. Yang ke-10 adalah perang dunia disebabkan karena apa? Perang dunia disebabkan atas penjamin kesejahteraan dan kedamaian sehingga kelompok yang merasa lebih kuat menyerang kelompok yang dirasa lebih lemah untuk dijadikan sebagai kelompok yang berada di bawah kuasanya. Namun, dengan cara menggunakan senjata sebagai upaya mendapatkan kelompok yang lemah tersebut, dan upaya ini dilakukan dengan kerjasama oleh beberapa kelompok. Lanjut itu ada kesimpulan
Pada kesimpulan ini, eh, setelah mewawancarai dengan beberapa narasumber, maka akan didapat kesimpulan yang pertama itu dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa sudah mulai banyak orang yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan meski hanya ada segelintir orang yang belum memahami arti pentingnya pendidikan. Kedua, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar pendidikan dan hal dasar saja, tetapi pendidikan kewarganegaraan itu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia dan memiliki makna yang mendalam. Selanjutnya itu adalah saran dari pelaporan ini. Yang pertama adalah kegiatan mewawancarai ini sangat positif untuk dilakukan. Maka penulis menyarankan untuk terus diadakan proses mewawancara ini di dalam perkuliahan yang akan datang. Yang kedua, kemudian penulis menyarankan bagi para generasi muda untuk mengingatkan minat belajar dan berlomba-lomba dalam belajar agar menumbuhkan minat belajar bagi teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sampai eh, di sini saja saya berikan PowerPoint pada pelaporan ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.